Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Gunung Sari dan seluruh jajarannya, dan juga Takmir Masjid Al-Mu'awanah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan sebagai upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik yang kita angkat pada kajian kali ini, kita akan memperdalam tentang paham agama menurut perspektif Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting untuk kita coba angkat? Karena dengan memahami rumusan paham agama di dalam Muhammadiyah, kita akan tahu sebenarnya cara pandang Muhammadiyah terhadap agama itu bagaimana. Mulai dari sumber ajaran agama itu apa, isi agama apa, tujuan agama apa, kemudian syariat Islam itu apakah mempermudah atau mempersulit. Nah, topik-topik semacam itu atau poin-poin semacam yang kita sebutkan tadi, itu akan kita coba kaji dan dalami dalam kajian ini. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang paham agama Muhammadiyah, paham agama Muhammadiyah itu bisa kita temukan di kitab Masail Al-Khams, kitab Masalah 5. Bisa kita temukan di kitab apa? Kitab Masalah 5 yang ada di dalam HPT jilid 1. Nanti kalau jenengan buka HPT, di sana ada kitab Masail Al-Khams, kitab Masalah 5. Masalah 5 itu apa? Masalah 5 itu jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan, Pak. Dan 5 pertanyaan ini sangat penting dalam Muhammadiyah. Yang pertama, ma huwaddin, apa itu? Agama. Yang ini nanti kita akan dalami. Sebenarnya cara pandang Muhammadiyah terhadap agama itu bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua, mahiyat dunia, apa itu? Dunia. Pertanyaan ketiga, mahiyal qiyas, apa itu? Qiyas. Atau mahiyal ibadah dulu, apa yang disebut ibadah. Kemudian yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut sabilullah. Yang kelima, ma huwal qiyas, apa yang disebut qiyas. 5 masalah ini atau masalah 5 ini
yang menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Artinya setiap gerak ijtihad atau amaliyah Muhammadiyah harus diinspirasi oleh masalah 5. Makanya kita wajib Pak, sebenarnya wajib secara organisatoris untuk memperdalam atau untuk mendalami tentang apa masalah 5, karena pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu tidak bisa dipisahkan dari masalah 5 itu. Secara singkat, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, bagaimana sebenarnya historitas perumusan masalah 5 di dalam Muhammadiyah? Sebenarnya Hotbestur Muhammadiyah, Hotbestur itu pengurus besar ya, tapi Muhammadiyah sekarang pakai pimpinan pusat Pak. Dulu namanya Hotbestur gitu. Kalau NO itu masih pakai itu Pak, kan pengurus besar NO, Nahdlatul Ulama. Tapi kalau kita sudah pimpinan pusat ya. 1930-an itu sudah mengedarkan 5 pertanyaan tadi Pak, supaya dijawab oleh para alim ulama yang ada di Muhammadiyah dan juga di cabang atau di grup Muhammadiyah. Dulu istilahnya cabang dan grup Muhammadiyah, belum ada istilah PWM, PDM, PCM atau PRM, belum ada Pak. Dulu cuma diistilahkan grup dan cabang Muhammadiyah. Yang 5 pertanyaan itu Pak dipublish di SM Suara Muhammadiyah tahun 1938. 1938 itu di sana ada dokumen yang menceritakan tentang pertanyaan yang diajukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah kepada alim ulama cabang atau grup Muhammadiyah tadi. Seharusnya jawaban yang masuk 1938 itu Pak bisa dibawa ke Muktamar Khususi Tarjih, tetapi karena bangsa kita itu sibuk melakukan perang kemerdekaan dan mengusir penjajahan penjajahan Jepang Pak, sehingga baru dibawa ke Munas Tarjih tahun 1954 1955. Berarti proses perumusannya itu cukup panjang Pak, karena cukup panjang penuh untuk kita dalami, sehingga kita dalam satu kali kajian terus langsung paham ya belum bisa Pak, karena perumusannya saja Pak cukup panjang. Mulai 1930-an baru dibawa ke Muktamar Khususi Tarjih 1954 1955. Tapi maksudnya bukan 2 tahun, maksudnya di akhir bulan Desember 1954 di awal Januari 1955 Pak, nah, gitu. Kemudian baru ditanfid 1964 Pak, gitu. Ya. Ini apa yang dipublish di SM ya, tahun 1938. Di sana Muhammadiyah menanyakan tentang 5 pertanyaan tadi Pak. Mahuddin, apakah agama itu? Mahiyad dunia, apakah dunia itu? Mahiyal ibadah, nanti melahirkan konsep ibadah makhdoh dan ibadah ghairu makhdoh. Mahuwa sabilullah, apa itu sabilullah? Kemudian mahuwal qiyas. Jadi qiyas itu di Muhammadiyah juga ada gitu. Tetapi nanti dalam aplikasi qiyas itu ada beberapa perbedaan antara Muhammadiyah dengan kelompok yang lain. Karena Muhammadiyah tidak menggunakan qiyas dalam konteks ibadah makhdoh Pak, sehingga sholat id di Muhammadiyah tidak pakai as-sholatu jami'ah. Kenapa? Karena as-sholatu jami'ah itu dikiaskan ke sholat kusuf Pak. Sholat apa? Kusuf. Hari Ahad kemarin ada gerhana bulan sebagian, itu ada anjuran sebelum sholat seruan apa? As-sholatu jami'ah. Karena di dalam hadis Aisyah
ketika terjadi gerhana di masa Nabi itu ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah itu. Nabi mengutus seseorang supaya menyeru apa? As-salatu jami'ah. Itu bisa dibaca as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah. Dibaca marfu atau mansub, dua-duanya betul gitu. Tapi bukan as-salatu jamaah, Pak. Meskipun mungkin secara makna nggak apa-apa ya. Soalnya saya pernah dengar di Muhammadiyah, Pak, mengucapkannya as-salatu jamaah. Jadi boleh dibaca as-salatu jami'atun kalau diwakafkan ya jami'ah, atau dibaca fathah atau mansub as-salatu apa? Jami'ah. Tapi bukan as-salatu jamaah ya. Jami'ah itu dipakai di Muhammadiyah, tapi khusus untuk salat apa? Kusuf. Tapi sebagian masjid Muhammadiyah saking antinya terhadap as-salatu jami'ah, Mbak, kadang-kadang salat kusuf yang nggak pakai as-salatu jami'ah. Di sisi lain atau di masjid Muhammadiyah sebagian sangat fanatik terhadap as-salatu jami'ah. Salat sampai salat apa? Jenazah juga pakai as-salatu jami'ah. Salat jenazah pakai as-salatu jami'ah atau enggak, Pak? Pakai atau enggak? Tidak pakai, Pak. Kenapa? Karena as-salatu jami'ah itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Ini mazhab Syafi'i. Itu juga enggak pakai as-salatu jami'ah. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i itu salat yang pakai as-salatu jami'ah itu sholatnya dia sunnah, dianjurkan untuk berjamaah. Makanya sholat Idin, Idul Fitri, istisqa, kemudian apa lagi? Taraweh itu pakai as-salatu jami'ah. Tapi ini dikiaskan sholat kusuf, Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau sholat jenazah di masyarakat pakai atau enggak, Pak? Enggak pakai. Kenapa, Pak? Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Tadi kan as-salatu jami'ah itu hanya untuk sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Dan kemudian jawaban tersebut itu masuk ke Muhammadiyah, dan Muhammadiyah ketika itu mengamanahkan kepada Kiai Haji Mas Mansur, Pak. Ini tokoh Muhammadiyah yang sangat penting. Beliau yang menginisiasi berdirinya majelis tarjih. Secara keilmuan juga luar biasa, Pak, karena beliau dulu belajar Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah dalam nahwu itu, ke Bangkalan Madura, ke Mbah Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil itu gurunya Kiai Haji Mas Mansur. Sehingga Mas Mansur ini cukup besar pemikirannya dalam lahirnya majelis tarjih, sehingga pimpinan pusat ketika itu saja itu mengamanahkan Kiai Haji Mas Mansur untuk menyeleksi beberapa jawaban yang masuk ke pimpinan pusat yang berkaitan dengan 5 pertanyaan tadi, Pak. Kemudian sama Kiai Haji Mas Mansur dipilih dan dipublikasikan ke dalam sebuah kitab ini, Pak, namanya Kesimpulan Jawaban Masalah 5 dari beberapa alim ulama, yang dipublish 1942. Ini kitabnya sudah tidak dijual di pasaran, Pak. Ini sudah menjadi kitab yang antik ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 48 jawaban, Pak, yang masuk ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini kalau kita lihat banyak yang gelarnya Kiai Haji, Pak ya. Jadi ada Kiai Haji Abu Umar, Kiai Haji Imam Ghazali, Kiai Haji Amir. Kalau dulu di masa awal itu Muhammadiyah masih banyak Kiai Haji. Kalau sekarang apa, Pak? Hajinya itu semakin membludak, Pak. Tapi kiainya semakin hilang. Semakin langka. Tapi di awal-awal di Muhammadiyah itu masih banyak gelar Kiai Haji. Nah,
ketika itu kenapa kok Muhammadiyah ingin mengetahui jawaban ma huwa din, apa itu agama, Pak? Di situ sebelum mendapatkan jawaban, majelis pimpinan perusahaan Muhammadiyah memberikan kutipan beberapa ayat Al-Quran, Pak. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ini menunjukkan konsep kemudian dalam beragama. Yassiru wa la tu'assiru. Konsep mempermudah, tidak mempersulit. Tapi agama itu sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam apa? Dina. Muhammadiyah ingin tahu wilayah mana yang tidak boleh diijtihadi, artinya harus tetap sebagaimana yang dipahami Nabi dan para sahabat, dan mana wilayah yang boleh diijtihadi, artinya wilayah-wilayah yang sifatnya dinamis, tidak statis gitu. Dan ketika itu jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur, Pak, ketika mendefinisikan agama itu ma wada'ahu Allahu fi kitabihil hakim wa sunnati nabiyhi as-sahihah. Agama itu segala yang ditentukan oleh Allah dalam kitabnya dan sunnah nabinya yang sahihah. Tapi kemudian berubah menjadi agama itu ma anzalahu Allahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Kemudian ditafsir ulang sunnah sahihah ini menjadi apa? Sunnah makbulah gitu. Berarti di sini bicara tentang sumber ajaran agama. Kenapa kok Muhammadiyah bicara tentang sumber ajaran agama, Pak? Ketika bicara tentang definisi agama, Pak, karena dianggap penting oleh Muhammadiyah ketika itu, karena ketika itu kebanyakan umat Islam itu belum bisa membedakan antara ajaran agama dan budaya, Pak. Meskipun Muhammadiyah tidak pernah anti budaya, tapi ada budaya yang berkembang di masyarakat dianggap sebagai bagian dari agama, padahal ketika dicari dalilnya itu tidak ditemukan. Sehingga Muhammadiyah penting memberikan kriteria, Pak. Kalau yang disebut agama ya berarti kriterianya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ditemukan dalil Quran dan Sunnah, meskipun itu dianggap masyarakat sebagai bagian dari agama, ya tidak bisa disebut apa? Agama. Okay. Ini upaya Muhammadiyah untuk merespon bahwasanya ketika kita beragama tidak boleh ada yang disebut dengan penyakit TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Sehingga Muhammadiyah penting ketika itu untuk memberikan penjelasan bahwasanya yang disebut agama itu dalilnya harus jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sunnahnya yang bagaimana? Dulu sahihah gitu. Tapi istilah sahihah itu pernah disalah tafsirkan oleh Majelis Tarjih Jawa Barat, Pak. 1976 ketika Muhammadiyah membahas tentang sholat Idin, sholat Idul Fitri dan Idul Adha di putusan Garut 1976. Ternyata putusan Muhammadiyah dalam sholat Idin itu ada takbir zawaid, Pak, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i yang umum dipahami di masyarakat Indonesia. Jumlahnya berapa? 7 dan 5. 7 5, maksudnya 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Tapi masalahnya semua hadis yang berbicara tentang takbir zawaid, Pak, itu hadisnya dhaif, tidak ada yang sahih. Di definisi agama Muhammadiyah tadi kan yang disebut agama itu ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, sunnah yang sahih. Sehingga Majelis Tarjih Jawa Barat ketika itu beranggapan pemahaman Muhammadiyah terhadap sumber ajaran agama itu Al-Quran dan sunnah sahihah
Sholat id yang pakai takbir zawaid itu hadisnya dhaif, berarti tidak bisa diterima Pak. Sehingga di wilayah Jawa Barat, di wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, sampai sekarang itu masih ada di sebagian tempat yang sholat id tapi tanpa takbir zawaid, karena dianggap apa? Hadisnya lemah. Tapi maksud as-sunnah shahihah dalam pandangan Muhammadiyah itu mencakup hadis hasan juga. Hadis hasan itu kan dua Pak, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu ketika hadis dhaif tapi jalur periwayatannya apa? Banyak, sehingga ada kaidah apa dalam ilmu mustalah hadis, yuqawwi ba'du apa? Ba'dun. Kalau hadis dhaif jumlahnya banyak, maka satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga statusnya menjadi apa? Hasan li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi boleh dipakai sebagai sumber hukum atau tidak? Jawabannya boleh Pak. Kalau kita lihat dalam pandangan Al-Imam Al-Iraqi Pak, ini di pandangan ulama klasik Pak. Al-Imam Al-Iraqi, beliau ini ahli hadis Pak, menulis sebuah kitab dalam mustalah hadis namanya Alfiyah Al-Iraqi. Alfiyah itu nadhoman atau syiiran yang jumlahnya 1000 bait atau 1000, jumlah syairnya 1000 Pak. Beliau mengatakan di sana ketika bicara tentang hadis hasan ya, wal fuqaha'u kulluhum tasta'miluh wal ulama'ul jullu minhum yaqbaluh. Semua ahli fikih itu memakai hadis hasan, wal ulama'ul jullu minhum yaqbaluh, dan semua ulama menerima hadis hasan. Kemudian dijelaskan Pak, hadis hasan itu bagaimana posisinya, sebagai hujjah atau sebagai dalil. Wahwa bi aqsami sahihi mulhaqu hujjiyatan wa in yakun la yalhaqu. Hadis hasan itu termasuk bagian hadis dhaif dalam kehujahannya. Kehujahan itu maksudnya apa? Bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Wa in yakun la yalhaqu, meskipun secara kualitas tidak sama Pak. Hadis itu secara kualitas kan sahih, terus apa? Hasan, terus dhaif. Namanya sahih dan hasan tidak sama secara kualitas, tapi kalau dijadikan sebagai sumber hukum, hadis sahih dan hadis hasan sama-sama boleh digunakan sebagai apa Pak? Sumber hukum. Sehingga takbir zawaid tadi, meskipun hadisnya itu dhaif, karena dia bisa naik statusnya menjadi hasan, berarti boleh diamalkan. Bisa dipahami itu enggak? Berarti takbir zawaid meskipun hadisnya dhaif tapi jumlahnya banyak, dia bisa naik menjadi hasan, bisa diamalkan gitu. Nah, sehingga pandangan majelis tarjih itu sebenarnya betul Pak, meskipun tadi ditentang oleh majelis tarjih Jawa Barat gitu. Yang kedua Pak, kenapa Muhammadiyah ketika bicara tentang agama itu dijelaskan sumber ajaran agama itu Al-Quran dan As-Sunnah? Karena Muhammadiyah sejak awal berdiri Pak, itu sebagai kelompok dari kaum muda atau kaum tua? Kaum muda Pak, karena kaum muda itu umat Islam yang apa Pak? Terbuka terhadap gerakan pembaruan di dunia Islam, menantang taklid dan menantang apa Pak? Fanatisme dalam beragama. Dan semboyan atau jargon arju'u ilal Quran wal hadisu as-sahih Pak, ini sudah dikumandangkan oleh Muhammadiyah. Meskipun tokoh-tokoh Muhammadiyah itu ya secara umum mazhabnya Syafi'i Pak, maksudnya background pendidikannya ya, tapi dalam beragama terbuka, tidak fanatik. Kalau sudah ini pandangan mazhab Syafi'i ya harus diterima, nggak boleh tidak.
Cara beragama Muhammadiyah tidak, semuanya tidak seperti itu. Semuanya bisa dikembalikan kepada dalil Quran dan hadis, Pak. Nah, sehingga ketika Muhammadiyah memahami dalam definisi agama, agama itu sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah Sahihah, kemudian ditafsir lagi makbulah supaya apa, Pak? Masuk di situ hadis sahih dan hadis hasan. Ketika Muhammadiyah menjelaskan sumber agama itu Al-Quran dan Sunnah, ini menunjukkan apa? Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu dalam 3 bidang, Pak. Misalnya akidah, Muhammadiyah tidak bermadzhab. Akidahnya apa, Pak? Asy'ari, Maturidi atau Salafi, Pak. Ahlussunnah wal Jamaah itu kan secara umum kan 3 kelompok, Pak. Asy'ariyah sama Maturidiyah. Secara umum kalau di Asia Tenggara ya Asy'ariyah. Kitab-kitab yang jenengan kaji itu 20 sifat wajib bagi Allah, itu kan rumusan madzhab apa, Pak? Asy'ari. 20 sifat wajib bagi Allah, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadis dan seterusnya, Pak. Itu kan 20 sifat wajib bagi Allah. Yang mustahil berapa, Pak? 20. Yang jaiz berapa? 1. Sifat wajib bagi Rasul berapa, Pak? 4 ya. Apa? Tabligh, fatonah, sidik, amanah, Pak. Lawannya juga 4. Sifat jaiz bagi Rasul 1. Berarti total semuanya 50, Pak. Khamsina akidatan, 50 akidah. Itu rumusan akidah Asy'ariyah, Pak. Secara umum background kita ya Asy'ari. Jenengan waktu kecil kan yang diajarkan itu, Pak, ya. Tapi kalau Salafi nanti bicara tauhid, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ini malah mungkin jenengan masih asing ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Nah, di sini Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada apakah Asy'ari, apakah Maturidi atau Salafi, tapi Muhammadiyah cara berakidahnya ya ke Quran dan Sunnah, meskipun ada beberapa hal sama dengan Asy'ari, tapi tidak semuanya sama dengan Asy'ari. Misalnya ketika diapetin jenengan dalam Kitabul Iman itu, ketika menjelaskan tentang Nabi, maka Nabi itu memiliki 4 sifat tadi: sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ini padahal ada dalam rumusan akidah Asy'ariyah. Tapi di situ Muhammadiyah karena melihat ada dalil dari Quran dan Sunnah, sehingga dirumuskan oleh Muhammadiyah meskipun tadi sama dengan akidah Asy'ariyah. Kemudian dalam fikih, kalau fikih ini mudah, Pak. Artinya banyak amaliyah kita yang tidak selalu sama dengan mazhab Syafi'i itu. Bisa kita telusuri di HPT kita, misalnya Kitabus Shalah 1929 itu sudah banyak menyimpang dari mazhab Syafi'i. Sholatnya nggak pakai apa? Usholi, sudah tidak disebutkan, Pak. Kalau sholat pakai usholi. Kemudian bacaan sholawat tidak ada sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini di Kitabus Shalah 1929 di HPT sudah tidak ada apa sayyidina. Di sana di akhir Kitabus Shalah, Pak, la farqa baina rajuli wal mar'a fi hadil kaifiyah. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam tata cara sholat. Padahal dalam mazhab Syafi'i dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Secara khusus pada waktu apa, Pak? Rukuk dan sujud. Tapi kalau di Muhammadiyah rukuk dan sujudnya laki-laki, tata caranya sama. Sebagaimana keumuman hadis Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli, berarti untuk laki-laki dan perempuan gitu. Tapi meskipun demikian ada kesamaannya juga dengan mazhab Syafi'i. Misalnya takbirnya sejajar dengan telinga. Makmum juga wajib baca Al-Fatihah.
Meskipun saya tahu Pak, biasanya kalau di Muhammadiyah malah menjelaskannya makmum tidak wajib baca Al-Fatihah, tapi yang sesuai HPT itu sama dengan mazhab Syafi'i Pak. Nah, kemudian kunutnya nggak sama dengan mazhab Syafi'i. Artinya apa? 1972 Muhammadiyah sudah tidak kunut. Ini menunjukkan kalau Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. Kenapa kok Syafi'i? Karena kita bicara Islam di Indonesia Pak. Kemudian dalam tasawuf, apakah Muhammadiyah mengikuti thariqah atau enggak Pak? Mengikuti atau enggak Pak? Ada thariqah Naqsabandiyah, Qadiriyah, Tijaniyah, apalagi Pak? Banyak sekali macam-macam apa? Thariqah Khalwatiyah. Muhammadiyah tidak bertasawuf Pak, tidak berthariqah ya. Tidak berthariqah. Meskipun Bayi Ahmad Dahlan itu, kalau jenengan baca bukunya Kiai Haji Raden Hajid Pak, Kiai Haji Raden Hajid itu murid termudanya Bayi Ahmad Dahlan. Beliau berkawan kurang lebih 6 tahun Pak dengan Bayi Ahmad Dahlan, berkawan dan menimba ilmu, sehingga beliau menulis buku yang bercerita tentang pemikirannya Bayi Ahmad Dahlan. Ternyata Bayi Ahmad Dahlan itu penggemar Imam Ghazali Pak, atau spiritualitasnya Imam Ghazali. Bayi Ahmad Dahlan itu bicara tentang ulama su. Ulama su itu apa? Ulama yang jahat Pak, mendukung pemerintah. Ulama apa Pak? Yang mengorbankan umat untuk kepentingannya. Siapa yang bicara tentang ulama su? Ya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin Pak. Jadi Bayi Ahmad Dahlan itu sebenarnya bacaannya kitab Ihya Ulumuddin dan juga baca kitab Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari Pak. Al-Hikam. Tapi tentu ya Bayi Ahmad Dahlan cara memahami kitab tidak sebagaimana Bapak di masyarakat yang terlalu fanatik, pokoknya apa ciri kitab kuning terus diterima mentah-mentah. Tapi ya tentu tetap apa selektif, artinya apa yang sesuai dalil ya berarti boleh diambil, kalau yang tidak ya boleh dikritik, tidak asal apa ciri kitab kuning gitu. Dari sini artinya Muhammadiyah tidak berafiliasi dari apa Pak kepada mazhab tertentu dalam 3 bidang tadi, akidah, fikih maupun tasawuf. Tapi semuanya bisa kita simpulkan Pak, Muhammadiyah tidak bermadzhab tapi juga tidak anti mazhab gitu ya. Beda dengan rumusan aswaja Pak. Kalau aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah itu kan harus wajib bermadzhab. Memang kitab-kitab mereka semacam ini Pak. Misalnya ini di Jawarutut Tauhid Pak. Ini kitab akidah yang umum dikaji di pesantren. Karena penulisnya ini mazhabnya Maliki Pak, maka beliau ini penulisnya Imam Lakoni. Beliau dalam syairnya mengatakan wa malikun wasairul a'immah, dan Imam Malik karena beliau mazhabnya Maliki, dan semua imam-imam kata Abul Qasim Hudatul Ummah, demikian juga Abu Qasim maksudnya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Pak. Ini yang disebut apa? Sayyidu At-Taifah Sufiyah Pak, imam besarnya pengikut tasawuf. Imamnya sebenarnya Imam Junaid Pak. Imam siapa? Junaid. Namanya Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Makanya disebut di sini wajibun taqlidu habrin minhumu, wajib mengikuti mereka. Dalam fikih harus memilih 1 dari 4 mazhab. Dalam akidah harus menentukan Asy'ariyah atau Maturidiyah Pak. Tapi kalau Salafiyah ya tentu enggak ya, karena Asy'ari dengan Salaf ini kan selalu cekcok Pak, meskipun sama-sama ahlu sunnah.
Dalam tasawuf mengikuti thariqahnya Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam Ghazali, dan ini wajib taklid gitu. Tapi kalau kita lihat rumusan paham keagamaan di Muhammadiyah tadi, karena kembali pada Quran dan Sunnah, berarti apa Pak? Tidak berafiliasi kepada mazhab apa tertentu. Tapi kalau Muhammadiyah misalnya di apa Pak, masih Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Padahal tidak bertaklid gitu. Masih kan untuk mengukur Ahlussunnah wal Jamaah itu kan selama masih kembali pada Quran dan Sunnah, ya berarti disebut Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu gitu. Pak Jalnawi Hadikusumo itu pernah menjawab Pak, ketika itu tahun 1970-an Pak, Muhammadiyah itu dianggap sudah keluar dari paham Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Bagaimana jawaban Pak Jalnawi Hadikusumo? Yang pertama Pak, Muhammadiyah banyak melakukan dakwah, banyak melakukan amal soleh. Bukti-bukti amal usaha Muhammadiyah itu menunjukkan kalau Muhammadiyah masih Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, Muhammadiyah dituduh sudah tidak kembali pada kitab kuning Pak, tapi kepada kitab putih gitu. Dan Pak Jalnawi Hadikusumo ketika itu menceritakan salah satu tokoh Aswaja gitu pernah kunjung ke pimpinan pusat Muhammadiyah di Jogja Pak. Ketika masuk rumahnya itu dilihat kok semua isi rumahnya itu kitab kuning Pak. Maksudnya ya kitab-kitab yang umum dibaca di pesantren, ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Bari, misalnya I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, dan seterusnya Pak, Ihya Ulumuddin dan seterusnya. Akhirnya kiai tadi ketika pulang Pak itu heran gitu. Ini saya kira Muhammadiyah itu pakai kitab putih semuanya Pak. Tapi kok ada kiai Muhammadiyah kok kitabnya sama yang ada di kitab, yang ada di pesantren. Menunjukkan meskipun Muhammadiyah tidak bermadzhab, bukan berarti Muhammadiyah apa Pak? Tidak menggunakan kitab-kitab kuning dalam memahami agama itu. Artinya apa? Tetap menggunakan referensi-referensi kitab kuning, hanya saja tidak mengikuti mazhab tertentu itu. Nah dari sini jawaban Kiai Haji Pak Jalnawi Hadikusumo ketika Muhammadiyah dituduh tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya, isi agama itu tiga Pak. Awamir, perintah-perintah. Contohnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu perintah. Yang kedua nawahi, larangan. Wala ta'kulu riba, jangan kau memakan riba, ini larangan. Wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Mendekati enggak boleh, tapi melakukannya boleh atau enggak? Ya, yang malah enggak boleh. Tapi sebenarnya Muhammadiyah di sini Pak, di dalam memahami isi agama tidak hanya perintah dan larangan. Kalau Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah itu mengatakan ad-dinu syatron, agama itu dua ujung Pak. Yang pertama melakukan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Tapi ternyata dalam definisi agama yang disampaikan oleh Muhammadiyah menambah bahwasanya agama itu ada irsyadat Pak, ada petunjuk, ada guidance yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan persoalan kehidupan, meskipun itu tidak berupa perintah atau larangan. Misalnya ketika kita membaca dialog antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Pak, Ismail Pak, kalau dalam pandangan Islam ya. Tapi kalau menurut Taurat Ishak itu. Ketika Pak mendapatkan wahyu untuk berkorban Pak, ya bunayya, Al-Quran kan akan menjelaskan namanya, cuma ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni bahu, sesungguhnya saya bermimpi
kalau saya disuruh menyembelih engkau, fangdur madza tara, bagaimana pandanganmu? Kenapa kok Nabi Ibrahim mendiskusikan kebenaran, Pak? Padahal kalau Nabi Ibrahim pingin dengan cara yang kasar, Pak, ya sudah, Ismail itu langsung disembelih saja, tidak perlu terjadi apa? Dialog. Artinya ketika kita beragama, Pak, ketika membaca Al-Quran dan Sunnah itu harus diambil irsyadat, petunjuk. Kalau Nabi Ibrahim saja berdialog ketika menyampaikan kebenaran kepada anaknya, berarti kebenaran yang kita pahami dalam menyampaikan harus ada dialog, harus ada diskusi, harus ada metodologi dalam berdakwah. Itu agama sebagai apa? Irsyadat itu. Perintah, larangan, dan petunjuk, inilah yang disebut dengan ajaran apa, Pak? Agama. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah, ajaran agama itu ada yang sifatnya thawabit, ada yang sifatnya apa? Mutaghayyirat. Thawabit itu yang tidak boleh berubah, yang bersifat statis, harus dipahami sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Thawabit, ajaran agama yang statis itu di wilayah aqaid, Pak. Di wilayah apa? Aqaid, yaitu akidah. Kalau akidah itu tidak boleh dikaji ulang, Pak. Misalnya ada pandangan umat Islam ini enggak maju, nggak sukses karena beriman kepada apa, Pak? Takdir gitu. Boleh nggak takdir itu dikaji ulang, Pak? Maksudnya iman kepada takdir ini harus dihapus saja, karena banyak umat Islam ketika tidak berhasil menyalahkan apa, Pak? Takdir. Jenengan bekerja mati-matian siang malam, Pak, kok nggak kaya, nanti kan jenengan yang jenengan salahkan apa? Takdir. Wah, saya sudah ditakdir tidak kaya. Jenengan misalnya ditakdir tidak pandai, contoh saja, Pak, tiap ngaji ya datang, tapi ketika ditanya ya nggak nyambung gitu. Kenapa kok nggak nyambung? Wes aku ditakdir apa, Pak? Wes gak iso, yang penting mau golek berkah tok. Itu baik, Pak, itu baik daripada tidak. Tapi kan intinya kadang kita menyalahkan apa? Takdir. Padahal di hadis Jibril ketika Nabi ditanya tentang ya Muhammadu akhbirni anil iman, wahai Muhammad tolong kasih tahu saya tentang iman, Nabi Muhammad kan menjawab apa? Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi, terus apa, Pak? Wa rusuli wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina apa? Bil qadari khairihi wasyarri. Kenapa kok iman kepada takdir itu diulang dua kali, Pak? Maksudnya diulang wa antum mina billah, terus wa antum mina apa? Bil qadari khairihi wasyarri, menunjukkan betapa pentingnya iman kepada takdir, sehingga akidah itu tidak boleh dikaji ulang. Artinya cara beragama kita harus mengikuti akidahnya Nabi, akidah para sahabat, akidah tabi'in dan seterusnya, Pak. Yang kedua, ajaran yang thawabit, dia tidak bisa berkembang dengan perkembangan zaman, Pak. Itu ibadat al-makhdoh atau ibadah makhdoh, sebagaimana dalam rukun Islam itu, Pak. Ada apa? Sholat. Kalau zakat ini sebagian bisa berkembang, Pak. Puasa, kemudian haji, itu nggak bisa berkembang. Misalnya sholat, sholat duhur itu 4 rakaat. Kalau zaman modern manusia itu kalau siang kerja, Pak, kenapa kok sholat duhur itu tidak perlu dikaji ulang? Perlu dikaji ulang, misalnya jumlah rakaatnya tidak perlu 4 tapi cukup 2, itu nggak boleh. Karena ini thawabit. Misalnya puasa, dalam riset sekarang, Pak, umat Islam ketika berpuasa itu etos kerjanya menurun, Pak, menjadikan manusia tidak produktif. Waktu puasa boleh gak dikaji ulang gitu?
Waktu puasa itu kalau keterangan Al-Qur'an apa Pak? Wa kulu washrabu hatta ekulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Berarti dari terbit fajar. Tsumma atimus siyama ila lail. Kemudian disuruh menyempurnakan puasa sampai malam. Sampai malam itu maksudnya sampai apa? Terbenamnya matahari. Karena puasa di siang hari itu menjadikan manusia tidak produktif gitu. Waktu puasa diganti dari terbenamnya matahari sampai apa Pak? Terbitnya fajar, sehingga jenengan bisa puasa sambil tidur gitu. Kemudian apa? Bangun langsung sahur, paginya bisa bekerja secara maksimal gitu. Boleh atau enggak? Tidak boleh, karena ini thawabit gitu. Sudah statis gitu. Haji itu biaya haji sekarang mahal atau enggak Pak? Mahal. Nunggu atau enggak? Sudah mahal, nunggu lagi. Tempatnya di mana Pak? Tempatnya di Mekah, di Mina dan seterusnya, pokoknya daerah haji itu ya. Kenapa kok haji itu harus di bulan Asyhurul Ma'lumat apa Pak? Di bulan-bulan haji itu kan? Kenapa kok tidak boleh di luar bulan haji itu Pak? Misalnya di manasiknya kan di bulan Dzul Qa'dah itu. Kenapa kok tidak dikaji? Misalnya tidak harus di bulan tersebut. Tempatnya tidak harus apa? Di Mekah itu Pak. Melempar jumroh kenapa harus tanggal 10 yang dilempar jumroh Aqabah 11, 12, 13 di Mina melempar 3 jumroh itu Pak, ula, wusta, Aqabah. Kenapa kok tidak misalnya di mana Pak ngelempar jumrohnya? Di Indramayu. Tanggal berapa? Tanggal 1 Syuro gitu. Atau misalnya ziarah Wali Songo Pak, kenapa kok nggak dianggap senilai dengan haji gitu? Karena tadi haji itu termasuk ibadah makhdhah, sehingga tidak boleh dikaji ulang. Tapi ternyata ajaran syariat itu ada yang mutaghayyirat Pak, bisa berubah, dan Muhammadiyah pingin tahu mana yang harus statis, mana yang bisa berubah. Yang bisa berubah itu yang pertama muamalat duniawiyah Pak, itu bisa berubah. Yang kedua as-syu'un al-amah, urusan umum, kemudian persoalan politik atau tata negara itu bisa berubah. Contohnya Pak, Muhammadiyah melakukan perubahan dalam muamalat duniawiyah Pak. Misalnya yang pertama, wanita bolehkah menjadi pemimpin publik Pak? Boleh. Meskipun ada hadis Nabi bersabda apa? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan Pak. Ini riwayat Imam Bukhari. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan apa? Urusannya kepada wanita. Berarti kalau ada PRM, ada PCM, ada PDM, ada PWM atau PP Pak, di kaumnya itu yang memimpin wanita berarti tidak beruntung, akan terjadi apa? Kehancuran secara makna literal hadis ini Pak. Tapi hadis ini dibawa maknanya tidak secara literal, secara kontekstual. Artinya Nabi menjelaskan atau berbicara tentang hadis ini memang sesuai dengan konteks zamannya Pak. Di zaman Nabi, wanita itu secara sosiologis belum sanggup menjadi apa? Pemimpin. Wong Umar bin Khattab saja punya anak perempuan yang dilakukan apa Pak? Dibunuh hidup-hidup. Wa idzal mau'udzatu apa Pak? Su'ilat bi ayyi dzanbin apa? Kutilat. Itu bicara tentang apa? Penguburan hidup-hidup anak perempuan. Sehingga hadis tadi dipahami tidak secara literal, tapi dipahami maksudnya apa.
Dan kalau kita perhatikan Pak, ini contoh penting Pak, kalau kita perhatikan di ayat Al-Quran, ternyata Al-Quran itu memberikan peluang kepada wanita untuk beramal soleh Pak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa berfirman, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, syaratnya iman, tidak ada persyaratan apa gender atau jenis kelamin. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Terus wa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. 3 ayat ini bicara tentang kesetaraan gender dalam konteks amal soleh. Cuma syaratnya apa? Iman. Yang penting apa? Iman. Ketika wanita menjadi pemimpin publik Pak, ini bentuk amal soleh atau tidak? Bentuk amal soleh atau enggak? Wanita memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih banyak dalam masyarakat Pak. Bentuk amal soleh atau tidak? Iya. Artinya apa? Ada kebolehan. Sehingga hadis tadi dipahami, maksud hadis itu apa? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadir apa? Sa'ah, menunjukkan maknanya itu ketika urusan itu diserahkan pada orang yang tidak apa Pak? Punya keahlian, tidak punya profesionalitas. Di masa Nabi memang wanita itu secara pendidikan dan pengalaman tidak sama dengan apa Pak? Laki-laki. Masyarakatnya apa Pak? Secara umum kan padang pasir, sehingga wanita apa Pak? Jarang keluar rumah. Kalau keluar rumah kan riskan terhadap apa Pak? Kehormatannya, sehingga tidak diperbolehkan untuk menjadi apa? Pemimpin. Tapi di masa sekarang Pak, atau Nabi setelah meninggal, Aisyah itu sudah dididik oleh Nabi supaya menjadi pemimpin. Dan di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya Pak? Aisyah itu. Dan Aisyah itu menjadi muftiyah, memberikan fatwa, dan murid-muridnya apa? Laki-laki. Mungkin kalau di zaman Aisyah yang ngaji ini Aisyahnya Pak, Aisyahnya ya. Yang belajar apa kita-kita. Kemudian di zaman sekarang wanita itu kan secara pendidikan hampir sama Pak, pengalaman juga sama kan gitu. Nah, sehingga di sini Muhammadiyah membolehkan wanita menduduki pemimpin amal usaha, misalnya kepala sekolah, direktur rumah sakit diperbolehkan gitu. Tapi Pak, yang menjadi pertanyaan, kalau kepemimpinan rumah tangga boleh atau enggak? Pak, kalau pemimpin publik boleh, tapi kalau misalnya wanita menjadi pemimpin rumah tangga boleh atau enggak? Yang nanti yang kakaknya boleh ibunya menjadi Pak kepala rumah tangga, boleh atau enggak? Kenapa kok enggak boleh Pak? Tapi sekarang banyak wanita karir itu, gajinya tinggi Pak, kadang-kadang lebih tinggi istrinya daripada suaminya gitu. Masa nggak boleh? Secara ekonomi yang mampan gitu. Boleh atau enggak? Kalau kepemimpinan wanita nggak boleh Pak. Kenapa? Karena dalilnya dalil Quran Pak, itu qat'i, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini bicara kepemimpinan publik atau kepemimpinan domestik Pak? Kepemimpinan domestik atau keluarga Pak. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, coba. Wa bima anfaqu min amwalihim, menunjukkan kalau ini kepemimpinan apa? Domestik atau rumah tangga. Sehingga di kajian Muhammadiyah pemimpin rumah tangga itu harus laki-laki, nggak boleh misalnya jenengan, oh saya Muhammadiyah biarkan istri saya yang menjadi kepala rumah tangga, nggak boleh, karena dalilnya Al-Quran ini qat'i Pak. Ya, sehingga
Perubahan hukum itu bisa terjadi ketika terpenuhi 4 syarat, Pak. Yang pertama ada kemaslahatan. Yang kedua, hukum itu bukan berkaitan dengan ibadah makhdhah. Yang ketiga, nasnya itu tidak qat'i. Kenapa kok pemimpinan boleh? Karena tadi hadis Nabi, bukan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu berarti qat'i, Pak. Kalau hadis itu kan bisa disoal, Pak, periwayatannya ini sahih, dhaif atau hasan. Tapi kayak ayat Al-Quran nggak boleh. Jangan misalnya katakan qul huwallahu ahad itu sahih atau dhaif. Itu nggak boleh, Pak. Itu haram kalau jenengan menanyakan semacam itu. Kemudian apa? Perubahan hukum itu harus berpindah dari satu dalil ke dalil berikutnya, Pak. Sehingga kesimpulan kita, Pak, ini penting ya. Wanita boleh jadi pemimpin publik, misalnya kepala sekolah, direktur rumah sakit, boleh atau enggak? Boleh. Kenapa boleh? Yang larang, yang tadi, Pak, yang melarang itu dari hadis itu tidak qat'i. Yang kedua, itu wilayah ibadah atau muamalah duniawiyah, Pak? Muamalah duniawiyah. Ini kenapa kok boleh? Karena tadi kalau kepemimpinan publik itu kalau di zaman sekarang kan tidak absolut, Pak. Ada aturan sehingga kalau dia memberikan kebijakan itu tidak absolut. Kemudian yang kedua, wanita bolehkah menjadi kepala rumah tangga, Pak? Jawabannya apa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dalilnya qat'i Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang ketiga, Pak, bolehkah wanita menjadi imam sholat, Pak? Kenapa kok nggak boleh, Pak? Kenapa nggak boleh? Padahal itu bisa menjadikan jamaah semangat, Pak. Apalagi dipilih imamnya yang cantik, Pak. Pasti jenengan semangat sholat itu. Coba. Imam sholat khutbah Jumat boleh gak? Wanita. Nggak, maksudnya jamaahnya laki-laki, Pak. Ini kan kita bicara lintas gender itu. Boleh atau enggak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini yang kedua itu berkaitan dengan apa, Pak? Sholat itu ibadah makhdhah gitu. Ibadah apa? Makhdhah. Terus berikutnya ini contoh saja, Pak. Misalnya waris laki-laki dan perempuan kan 1:2. Itu Muhammadiyah pernah mengkaji atau enggak, Pak? Maksudnya disamakan, apalagi sekarang banyak wanita karir gitu. Bisa atau enggak, Pak? Kenapa kok enggak bisa? Nah itu karena dalilnya qat'i Al-Quran, walidzakari mithlu hadil apa? Unthayain itu. Namanya laki-laki dan perempuan itu 1:2. Ini yang disebut mutaghayyirat. Ya contoh yang lain misalnya penggunaan hisab. Hisab itu bisa dulu Nabi pakai ru'yatul hilal, kalau kita sekarang pakai hisab itu bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu apa? Puasanya. Itu contohnya, Pak. Contoh mutaghayyirat dalam pandangan Muhammadiyah. Mungkin sekian ya, karena jam 9 lebih. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Nggih, monggo. Bisa dipahami itu ya? Atau semakin bingung? Karena sumuk ya, Pak. Kelihatannya nggak begitu nyaman. Ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.